إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkanlah selalu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seoptimal mungkin hingga mencapai titik puncak ketakwaan. Karena dengan ketakwaan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dan membimbing kita agar kelak di akhir hayat kita ketika ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini kita akan memasuki akhir dari 1 tahun Qamariyah. Dan tak lupa pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, izinkan kami mengingatkan diri kami sendiri dan jamaah salat Jumat agar senantiasa melakukan muhasabah, memperhitungkan setiap amal yang telah dilakukan sebelum hari ini untuk perbaikan hari esok dan masa mendatang. Di surat Al-Asr yang tentunya setiap saat kita baca, kita renungkan pesan-pesannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita semua 4 tangga keberhasilan, keberuntungan, dan keselamatan umat Islam. Dilatar belakangi dengan sebuah fenomena, tidak ada satupun orang yang mengingkari bahwasanya sesuatu yang paling berharga dan yang paling
mulia bagi seseorang adalah waktunya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat sumpah wal asr, demi waktu. Waktu yang sudah berlalu, waktu yang sedang kita alami, maupun waktu yang akan datang. Kata al-asr diartikan dengan makna waktu. Dalam arti yang lain, al-asr berarti masa. Dari satu generasi ke generasi yang lain, penuh dengan fenomena dan catatan-catatan sejarah yang sudah semestinya kita umat Islam mengambil hikmah dan pelajarannya. Wal asr. Sungguh innal insana lafi khusr. Manusia dihadapkan dengan satu tantangan berupa kerugian. Allah berfirman yang kalau kita terjemahkan secara letterlek, sesungguhnya manusia dalam satu kerugian yang sangat besar. Innal insana lafi khusr. Allah tidak berfirman manusia akan rugi, tetapi Allah mengingatkan sungguh manusia diliputi, dihadapkan dengan sebuah fenomena yang mungkin sulit untuk dihindari, yaitu kerugian. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia dalam bingkai kerugian. Artinya setiap saat dan setiap orang akan menghadapi tantangan kerugian itu. Seperti halnya pada ayat-ayat yang lain, ketika Allah mengingatkan kita dengan apa yang kita hadapi, kelemahan manusia, Allah tidak meninggalkan kita. Allah tidak mengabaikan hambanya yang Dia cintai, tetapi ditunjukkan bagaimana cara kita menghadapi tantangan tersebut, menghindari kerugian tersebut. 4 tangga keberhasilan, 4 tangga kesuksesan yang akan kita dapatkan apabila kita memperhatikan keempat langkah atau tangga tersebut. Illal ladzina amanu. Tangga yang pertama adalah satu prinsip iman dengan segala unsur bagian-bagian imannya. Tangga yang kedua, wa amilus shalihat, beramal soleh, baik untuk kepentingan dan kemaslahatan individu secara pribadi maupun untuk kemaslahatan sosial bersama. Wa amilus shalihat. Luar biasa ketika Al-Quran surat Al-Asr berbicara, tidak cukup sampai beramal soleh saja, tetapi menspesifikasikan, mengkhususkan satu amalan yang sangat berharga nilainya untuk keberhasilan kita. Watawasau bil haq, saling menasehati, saling mewasiati dalam kebenaran. Artinya amal soleh yang ditujukan untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bersama. Pada tangga yang kedua kita diingatkan amal soleh secara umum, baik untuk individu maupun untuk sosial masyarakat. Tetapi pada tangga yang ketiga dilengkapi dengan tangga yang keempat, watawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran, watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Artinya apa? Nilai amal soleh, kalau kemaslahatan dan kebaikannya dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh saudara kita, oleh masyarakat kita, maka nilainya akan jauh lebih besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haq, memperjuangkan kebenaran butuh satu komunitas, butuh satu jamaah, butuh satu gerakan, dan butuh wa tawasau bis sabr, saling menasihati untuk terus tegar dan bersabar dalam menghadapi tantangan rintangannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan surat Al-Asr melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, termasuk hadis yang sangat masyhur terkenal.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Baginda Rasulullah tidak berkata, "I'mal", gunakan, "istakhdim", gunakan, tidak, tetapi "ightanim", manfaatkan, diambil dari kata ghanimah yang artinya keberuntungan yang besar. Artinya apa? 5 kesempatan ini mengandung keberuntungan yang sangat besar, sangat rugi apabila kita tidak memanfaatkannya. Ightanim khamsan qabla khamsin. Syababaka, kesempatan yang pertama adalah kesempatan emas, masa muda. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Wa ghina'aka qabla faqrik, saat engkau kaya sebelum datang waktu fakirmu. Wa faraghaka qabla syughlik, waktu-waktu longgarmu sebelum waktu sibukmu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa sebelum masa tua datang ada masa muda yang penuh dengan kesempatan, jangan sampai kita mengabaikan. Sebelum sakit datang, banyak kesempatan seseorang diberi kenikmatan kesehatan untuk digunakan sebaik mungkin dalam kerangka beribadah. Demikian juga kesempatan ketika seseorang memiliki kekayaan adalah kesempatan yang sangat berharga, sebagaimana pula kesempatan hidup yang akan ditutup pada akhirnya dengan kematian. Salah seorang sahabat terdekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa anis sahabati jami'an berkata, "Ma nadimtu ala syai'in." Aku tidak pernah merasa menyesal kehilangan sesuatu. Nadami ala yaumin gharubat syamsuhu, seperti halnya aku menyesali satu hari di mana matahari tenggelam. Fanaqusa fihi ajali, usiaku berkurang, walam yazdad fihi amali, sementara amal baikku tidak bertambah. Beliau Abdullah bin Mas'ud juga berkata, "Inni la amkutur rajula an arahu farighan laysa fi syai'in min amalid dunya wala amalil akhirah." Sungguh aku menyayangkan dan sangat tidak suka kalau ada seseorang nganggur, tidak melakukan apapun, baik untuk kemaslahatan duniawinya maupun untuk kemaslahatan akhiratnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Muhasabah, untuk apa selama ini kita melalui kesempatan hidup, kesempatan muda, kesempatan kaya, dan kesempatan sehat ini? Mari senantiasa terus bermuhasabah untuk mempersiapkan hari akhir. Beriman kepada hari akhir dalam akidah Islam sebagai salah satu rukun iman yang harus senantiasa kita jaga dan kita kuatkan. Dengan beriman kepada hari akhir, seseorang akan terus terdorong untuk dekat dengan amalan-amalan kebaikan, menjauhi amalan-amalan keburukan. Oleh karena itu, di surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa ta'ala terus mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, untuk kesekian kalinya.
orang yang beriman mendapatkan panggilan apresiasi yang penuh dengan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Duhai orang-orang hambaku yang beriman, aku tunjukkan satu jalan tuntunan yang sangat bagus. Ittaqullah, jagalah takwa kalian, rasa takut kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Salah satu cara agar kita dapat menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita adalah bermuhasabah. Melihat apa yang sudah pernah kita lakukan kemarin, dahulu kala. Kita lihat, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Untuk apa? Lighadin, untuk hari esok. Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi untuk esok hari, satu hari besok, atau 2 hari besok, atau 1 pekan mendatang, atau 1 bulan mendatang, 1 tahun, 1 periode. Lighadin, untuk hari esok, terutama untuk hari akhirat kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Seperti pada ayat-ayat yang lain, Allah senantiasa memungkasi, menutup firman-Nya dengan bahasa yang sangat lembut. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Pernah kalian lakukan, sedang kalian lakukan, dan apa yang akan kalian lakukan, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari akhir yang akan diawali dengan peristiwa-peristiwa dahsyat, hari kiamat, diawali dengan munculnya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu umat Islam untuk memimpin selama 8 tahun. Dilanjutkan dengan peristiwa munculnya Dajjal yang dipimpin oleh orang-orang non-muslim, kemudian dilawan oleh umat Islam, dipimpin oleh Imam Mahdi selama 40 hari peperangan antara umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi melawan tentara-tentara Dajjal yang akhirnya kemudian dimenangkan oleh Imam Mahdi dan umat Islam bersama Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman kehidupan dunia. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala wafat. Disusul dengan peristiwa besar datangnya pasukan Ya'juj dan Ma'juj yang akan melakukan huru-hara di seluruh penjuru dunia saat itu. Hujan turun selama 40 hari, tidak putus-putus untuk membersihkan mayat-mayat yang telah dibunuh oleh tentara-tentara Ya'juj dan Ma'juj. Matahari terbit dari barat dalam 1 hari. Hari berikutnya biasa saja. Pada waktu duha matahari barat terbit dari barat itu, kemudian seekor dabbah, hewan besar akan muncul membawa 2 tanda. Tanda tongkat Nabi Musa yang akan menjadi tanda orang-orang kafir, dan tanda Nabi Sulaiman yang akan diberikan untuk orang-orang yang beriman berupa cincin. Peristiwa dahsyat selanjutnya, pada hari kiamat, angin lembut akan berhembus menjemput nyawa orang-orang yang beriman. Dunia saat itu hanya ada orang-orang kafir. Mereka merobohkan Ka'bah, merampas kekayaan umat Islam tanpa ada satupun orang Islam yang akan membela Al-Quran karena memang sudah tidak ada. Peristiwa dahsyat kemudian muncul setelah orang-orang kafir menghegemoni, menguasai dunia. Mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran hingga pada akhirnya kemudian satu tanda hari kiamat besar ketika malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meniupkan sangkakala yang pertama, seluruh nyawa termasuk orang-orang kafir dicabut. Matahari didekatkan
ke kepala orang-orang kafir, sementara kita hamba yang beriman akan menuju ke telaga Kausar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipenuhi umat-umat manusia dari sejak para nabi terdahulu meminta syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padang mahsyar akan digelar, catatan amal kebaikan dan keburukan akan diperlihatkan kepada kita semua. Tidak ada satupun amal kebaikan maupun keburukan tanpa ada hisab dan balasan. Lalu dibukalah jembatan Sirat. Di saat itulah siapa yang akan masuk ke surga dan siapa yang akan masuk ke neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa salatuhu wa salamuhu ala khairi khalqihi wa ibadih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. واستمسكوا بكتابه وسنة نبيه واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المجاهدين في كل أرض يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين. أكرمنا بأوليائك الصالحين وعلمائك العاملين وطلاب علمك المجتهدين السائرين السالكين إليك يا أرحم الراحمين. ارحمنا فإنك أنت بنا راحم والتف بنا فيما جرت به المقادير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.